Halo, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Padehara. Hari ini kita akan membahas satu kebiasaan yang kelihatannya wajar, tapi diam-diam berbahaya. Pada saat kita sedih, saat patah hati, atau sedang menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi, kita malah memilih mengurung diri di rumah. Ya, mungkin hanya sekedar tiduran, ya, mager begitu. Nah, pertanyaannya apakah itu membantu atau justru perlahan menarik kita ke jurang yang lebih dalam mengenai kesedihan? Ya, psikologi memiliki jawabannya dan jawabannya juga cukup tegas. Ketika sedang sedih, otak itu tidak boleh dibiarkan juga diam, tetapi harus bergerak. Di dalam psikologi klinis itu ada konsep penting yang bernama behavioral activation. Intinya sederhana saja. Jadi perilaku itu mendahului perasaan dan bukan sebaliknya. Artinya apa? Kita nggak perlu menunggu moodnya baik dulu untuk bergerak. Justru bergerak dulu, maka emosi juga perlahan ikut berubah. Saat kita diam di rumah, itu kan stimulusnya minim. Pikiran itu hanya akan berputar di masalah yang sama. Otak masuk pada mode ruminasi, ya, berusaha mencerna masalah berulang dan berulang kali. Ruminasi inilah yang secara ilmiah berkaitan kuat dengan depresi, kecemasan, ya. Nah, saat kita di rumah, lingkungan kan nggak berubah sebenarnya. Pikiran tidak mendapatkan perspektif baru. Emosi negatif itu bergema seperti di ruang tertutup. Dan psikologi menyebut ini sebagai emotional echo chamber. Pikiran sedih, dipikirin lagi, membuat makin sedih, ya terus berulang seperti itu. Nah, dengan keluar rumah, ini akan memutus siklusnya. Karena otak menerima rangsangan baru, indera juga dipaksa untuk bekerja, dan sehingga juga membuat tidak hanya fokus pada satu masalah saja. Ini sebenarnya bukan lari dari masalah, tetapi memberi jeda agar pikiran nggak tenggelam. Nah, tubuh dan pikiran itu kan sebenarnya satu paket. Dari sudut pandang psikofisiologi, ketika tubuh bergerak, maka akan memunculkan adanya hormon, ya, adanya perubahan. Hormon juga keluar, berubah, maka emosi juga berubah. Lakukan aktivitas di luar rumah, ya seperti mungkin sekedar jalan kaki, duduk di taman mungkin, melihat langit, atau bahkan ngopi sendiri, itu bisa meningkatkan beberapa hormon seperti endorfin, serotonin, dopamin, ya. Dan hormon-hormon ini nggak akan muncul secara maksimal kalau kita hanya rebahan dan mengurung diri. Nah, keluar rumah ini bukan berarti kabur dari masalah, ya. Bukan berarti menyangkal bahwa kita sedang bermasalah ataupun kita berpura-pura bahagia atau sebagai tempat atau ajang untuk melarikan diri, bukan seperti itu. Tetapi keluar rumah ini memberi ruang agar masalah bisa dilihat dengan kepala dingin, dan biasanya orang justru menemukan kejelasan saat dia lagi sendirian, duduk di tempat baru, mungkin dia sedang berolahraga, atau hanya sekedar mengamati lingkungan sekitarnya. Nah, dalam psikologi eksistensial, makna itu seringkali muncul saat jarak tercipta, bukan saat kita tenggelam terlalu dekat. Nah, kenapa diam itu bisa berbahaya, apalagi diam yang terlalu lama, ya? Mager di dalam rumah. Kalau kesedihan itu diikuti dengan menarik diri berlebihan, maka akan membuat adanya isolasi sosial, juga bisa menimbulkan adanya rutinitas yang terhenti. Pola tidur jelas juga berantakan. Dan ingat bahwa ini sudah tanda-tanda menuju depresi klinis. Banyak orang yang nggak sadar depresi itu datangnya pelan-pelan. Mulainya mungkin kelihatannya sederhana saja. Aku pengen sendirian aja. Dan lama-lama berubah, aku nggak pengen ketemu siapapun. Nah, solusi awalnya adalah keluar rumah walaupun sebentar, dan itu adalah intervensi psikologis paling sederhana dan murah kok. Nah, pergi keluar rumah ini bukan berarti untuk menyakiti diri sendiri, hanya sekedar melarikan diri dari masalah, bukan
dengan tujuan yang ekstrim ya, penyalahgunaan obat, narkoba mungkin, atau mabuk-mabukan. Bukan seperti itu. Tapi ini untuk refleksi, untuk bergerak secara ringan, melihat bahwa di sekitar kita masih banyak hal yang menarik untuk kita lihat. Ya, kita bisa kok jalan kaki 15 menit, 20 menit, duduk di tempat terbuka, pergi ke perpustakaan kalau memang kita senang membaca, ataupun datang ke tempat-tempat peribadatan ya, atau yang paling sederhana saja juga, ngopi aja sendirian, nggak usah pegang HP deh. Karena ada kalanya yang kita butuhkan bukan solusi, tetapi udara baru dan jarak emosional. So, Sobat Bara, saat sedih memang naluri kita mengajak kita untuk bersembunyi. Tetapi psikologi mengajarkan bahwa terlalu lama bersembunyi bisa membuat kita juga lupa jalan keluarnya. Keluar rumah bukan berarti menunjukkan kamu lagi kuat atau kamu ingin terlihat tegar, tetapi keluar rumah artinya kamu cukup peduli dengan dirimu sendiri. Masalah memang gak langsung hilang, tetapi pikiranmu setidaknya kan bisa jadi lebih lapang. Dan ketika pikiran lapang, biasanya jalan keluar lebih mudah terlihat. Kalau hari ini kamu sedang berat, gak perlu bahagia juga gak apa-apa. Berani akui itu. Cukup bangkit sebentar, pakai sepatu atau sendalmu, melangkah keluar sebentar aja. Itu sudah satu bentuk keberanian. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih sudah mengikuti hingga tuntas. Saya Pak Dehara, sampai jumpa di Ngopi Bara selanjutnya. Salam Ngopi Bara.